Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14, firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan pagi ini, berbaju zirahkan keadilan. Saudara, hidup kekristenan adalah hidup di dalam peperangan rohani setiap hari. Tantangan yang dihadapi semakin hari bukan semakin ringan, tetapi semakin hari semakin berat. Karena itu kita harus membangun iman setiap hari supaya makin kuat dan tidak tergoyahkan, tetap berdiri tegak. Dalam peperangan rohani kita harus memperlengkapi diri dengan perlengkapan senjata rohani supaya bisa bertahan melawan tipu muslihat musuh. Mengapa? Karena perjuangan kita itu sangat berat. Dalam ayat 12 diuraikan bahwa kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Identitasnya jelas, peperangan rohani kita sangat jelas siapa yang sedang kita hadapi. Maka salah satu perlengkapan senjata Allah yang kita renungkan pagi ini adalah baju zirah keadilan. Toraka tes di kayo sune. Baju zirah keadilan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baju zirah atau rompi anti peluru ini terbuat dari lempengan atau rantai logam. Tentu dari besi. Sebagai perlindungan mulai dari leher sampai kepada pinggang, baik depan maupun belakang. Ini merupakan salah satu strategi pertahanan dalam falang atau strategi perang yang dilakukan untuk mempertahankan diri. Untuk melindungi anggota-anggota tubuh yang sangat penting atau sangat vital. Orang yang berbaju zirah keadilan tentu kebal terhadap serangan-serangan yang menimpanya. Kalau kita membaca dalam surat-surat Paulus, istilah keadilan memang sering diterjemahkan dengan pembenaran. Maka ini merupakan prakarsa Allah yang penuh anugerah, yang menjadikan manusia berdosa. Dia menjadikan manusia berdosa didamaikan melalui Kristus. Maka tidak ada perlindungan yang lebih mantap dan lebih ampuh daripada hubungan yang benar dengan Allah. Makanya berbaju zirahkan keadilan. Hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Pada bagian yang lain kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 7 dikatakan di sana, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Di sini Paulus berbicara tentang senjata-senjata keadilan. Maka baju zirah orang percaya adalah sikap adil dari sifat mereka, dari sikap dan perilaku yang adil. Hidup yang murni, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi membasmi tipu muslihat iblis dan mematahkan godaannya dengan menegakkan keadilan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya cara untuk menangkis setiap tuduhan yang dilontarkan terhadap iman kita, iman kekristenan adalah menunjukkan betapa baiknya kehidupan kita sebagai orang yang hidup dan percaya kepada Kristus. Betapa indahnya cara hidup orang
yang percaya kepada Kristus. Mengapa? Karena keadilan dalam Kristus tanpa dipraktikkan, tanpa dilakukan dalam kehidupan, hanya memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keadilan artinya kita memberi diri kepada Allah, yang adalah kita ini milik Allah, dan juga memberi diri kepada manusia untuk melayani Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka tidak mungkin iblis dapat meruntuhkan iman seorang yang percaya kepada Kristus, yang hidup jujur dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita membandingkan dengan teks yang lain dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1, Paulus di hadapan anggota Mahkamah Agama berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Hidup jujur, hidup murni di hadapan Tuhan. Inilah orang yang berbaju zirakan keadilan. Paulus tidak hanya berbicara, tetapi dia juga melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap saat. Dalam hidup pemberitaannya sebagai rasul. Kita juga bisa membandingkan dalam Kisah Rasul 24 ayat 16. Dia menegaskan di sana, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni, baik di hadapan Allah maupun manusia." Pak Petrus juga menekankan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 16 dikatakan, "Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu." Artinya dengan kita hidup benar, hidup murni di hadapan Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan, kita sedang menegakkan keadilan. Dan secara otomatis musuh-musuh itu dikalahkan. Tipu dayanya, godaannya itu dihancurkan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, baju zirah itu akan berfungsi sebagai pelindung dari serangan dalam perang. Apakah itu dalam arena peperangan menggunakan senjata tombak, atau menggunakan panah atau pedang dan sebagainya. Ini sangat bagus. Maka orang yang menggunakan baju zirah biasanya bukan orang yang sembarangan. Bukan orang yang kata sekarang adalah bukan orang ece-ece. Melainkan orang-orang tertentu. Seperti panglima perang, ksatria, dan prajurit. Maka saudara dan saya adalah orang-orang pilihan yang khusus. Memang Tuhan siapkan mengenakan perlengkapannya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Baju zirah bukan hanya saja milik seorang ksatria di abad pertengahan, tetapi sebelum masa Yesus pun sudah ada. Dan itu biasanya memang digunakan oleh para gladiator yang bertanding sebagai sarana hiburan bagi kerajaan Romawi. Supaya makin menarik permainannya, makin menarik pertandingannya. Tapi kita tidak sedang bermain-main dalam peperangan rohani. Kita sedang serius. Mengapa? Karena musuh kita tidak pernah tinggal diam. Maka kita terus harus waspada. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kalau kita melihat dalam tulisan Rasul Paulus pada bagian ini, tentu bukan tanpa alasan apabila Rasul Paulus menggunakan kata baju zirah di dalam bagian suratnya.
Bukan hanya kepada jemaat Efesus, dia juga mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus menggunakan baju zirah sebagai alat peraga dalam menyampaikan pentingnya orang percaya untuk waspada dan berjaga-jaga terhadap segala jenis serangan dan jebakan yang dipakai oleh musuh untuk menjatuhkan. Saudara, baju zirah itu merupakan salah satu perlengkapan senjata yang sangat penting untuk bertahan, untuk berjaga-jaga, maupun untuk melawan atau berperang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8, Paulus menjelaskan, kita yang adalah orang-orang siang, maksudnya adalah orang-orang yang hidup dalam terang, orang-orang yang sudah dibaharui dan hidup baru. Dan kita sudah membaca itu dalam bagian-bagian pasal Efesus sebelum pasal 6 ini. Dia menekankan bahwa kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ini juga sebagaimana di dalam Yesaya 59 ayat 17, bahwa baju zirah itu menggambarkan keadilan, menunjukkan keadilan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman dahulu para prajurit mengenakan baju zirah saat berperang dengan tujuan supaya tubuh mereka, bagian tubuh mereka yang sangat vital itu dapat terlindungi dari serangan musuh. Bagian tubuh yang dilindungi yang sangat penting kalau kita melihat dalam bagian ini, yang pertama adalah bagian dada. Dalam dada, ada di dalam bagian tubuh bagian dada adalah paru-paru. Manusia mempunyai dua paru-paru, bilik kanan dan bilik kiri. Yang keduanya terletak di dalam rongga dada. Kita tahu bahwa paru-paru adalah organ sistem pernafasan manusia. Dan dalam kehidupan rohani, ini berbicara tentang kehidupan doa. Doa adalah nafas hidup. Orang yang sedikit berdoa sama halnya sedikit bernafas. Berhenti berdoa berarti berhenti bernafas atau mati rohani. Saudara, berbagai cara yang dilakukan iblis untuk mencuri waktu kita dengan berbagai kesibukan kita dan aktivitas kita sehari-hari, supaya kita tidak ada kesempatan untuk berdoa. Maka marilah kita bentengi diri dengan perlindungan bagian dada, paru-paru, nafas kita, dengan tetap berdoa. Ini adalah senjata dalam kehidupan rohani. Bagian yang dilindungi dalam tubuh dengan menggunakan baju zirah adalah bagian perut, karena pakaiannya sampai ke pinggang. Ini juga bagian perut ini merupakan kebutuhan utama dan merupakan bagian tubuh yang sangat vital dalam kehidupan kita. Maka kalau kita berbicara secara jasmani, ini berbicara kebutuhan ekonomi, urusan perut. Dan iblis seringkali menyerang perekonomian kita, kehidupan kebutuhan kita dengan berbagai krisis. Saat ini Indonesia mengalami krisis kelangkaan minyak goreng. Iblis sedang menggunakan cara-cara untuk melemahkan saudara dan saya.
Maka ketika terlilit masalah ekonomi, banyak orang mulai meninggalkan Tuhan dan mencari pertolongan kepada dunia ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demi pekerjaan, demi uang, demi promosi, rela melepaskan, rela meninggalkan Tuhan dan menyangkal iman. Maka inilah strategi yang sangat empuk untuk menghancurkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Makanya kita penting menggunakan baju zirah, hidup dalam keadilan, hidup yang jujur, hidup yang murni. Memang tidak mudah. Untuk menemukan hidup orang yang jujur, bagaikan kita mencari jarum di antara jerami. Sangat langka. Mengapa? Musuh orang jujur adalah orang berdosa. Maka tidak heran ketika hidup jujur itu adalah tantangan tersendiri bagi orang yang mau hidup jujur. Mengapa? Musuhnya sangat banyak. Maka saudara, saya sebagai orang percaya kepada Kristus memiliki komitmen hidup jujur, maka pada saat yang sama musuh, tantangan sudah ada. Saudara dan saya yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian tubuh yang sangat vital yang dilindungi oleh baju zirah adalah jantung atau hati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak penyakit yang disebabkan oleh hati atau liver yang sudah rusak. Jika hati sudah tidak lagi berfungsi dengan baik, maka ini sangat berbahaya, mengakibatkan kematian. Saudara, demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Hati kita itu sangat penting. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23, penulis yang penuh dengan hikmat, dia mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mengapa? Karena dari situ terpancarlah kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, 3 bagian yang sangat vital ini sangat erat dengan kehidupan kita. Baik kehidupan doa kita, urusan kebutuhan kita, dan hati kita. Ini perlu dilindungi, perlu dibentengi dengan baik. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keadilan berarti sama rata, tidak berat sebelah, tidak memihak, bersifat objektif, bisa menimbang mana yang benar, mana yang salah. Saudara, banyak peristiwa di dunia ini yang menunjukkan ketidakadilan. Pihak yang lemah dan tidak berdaya umumnya menjadi korban. Manusia cenderung membela pihak yang dianggap bisa menguntungkan dirinya sendiri. Orang-orang yang dekat dengannya atau orang-orang yang berpengaruh dan kaya tanpa melihat permasalahan secara objektif. Sehingga seringkali kita melihat bahwa ketidakadilanlah yang menang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat 3 ini merupakan kitab nasihat mengatakan, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Sekali lagi saya ingatkan kita oleh firman Tuhan bahwa hidup dalam keadilan, mengenakan keadilan, berkomitmen hidup jujur, hidup murni di hadapan Tuhan tidaklah mudah. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berdoa agar Tuhan memberikan kita hikmat di dalam memutuskan suatu perkara, sehingga kita bisa adil dan berani berdiri
di atas kebenaran meskipun semua orang memusuhi kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini dunia membutuhkan orang-orang yang berani menyuarakan dan memperjuangkan keadilan. Dan itu sesuatu yang sangat sulit untuk ditemukan. Maka saudara dan sayalah yang menunjukkannya di tengah-tengah dunia, yang sedang hidup di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang lain. Kita tidak bisa menunjukkan, Dia yang melakukannya. Saudara dan sayalah yang melakukan hidup dalam kejujuran, hidup dalam keadilan, hidup yang murni di hadapan Tuhan. Karena itulah yang dituntut dari kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Maka jangan pernah kita putus asa dalam memperjuangkan keadilan. Baik melalui doa-doa yang kita naikkan, tindakan kita. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sangat mencintai keadilan. Dan pasti akan memihak dan membela kita. Saudara dan saya, marilah kita kenakan perlengkapan senjata rohani ini. Supaya kita terbentengi, terlindungi. Sehingga segala tipu muslihat yang dilakukan oleh musuh-musuh, serangan atau apapun godaan kita bisa dipatahkan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya.